Pak Pipo, kenapa bisa ada inflasi? Nah, apa ya dampaknya dari inflasi? Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini ketemu lagi sama saya Pipo Hargianto versi animasi ya. Loh, lagi. Hehehehe. Semoga konten ini bisa membantu teman-teman untuk bisa investasi di properti lebih mudah ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang inflasi. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar istilah inflasi. Apakah teman-teman pernah bertanya, harga properti semakin hari kok semakin naik ya? Salah satu penyebabnya itu karena inflasi. Setiap tahunnya, inflasi akan terjadi. Jadi sebenarnya, inflasi itu apa ya? Saya akan bahas lebih lanjut. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga terhadap barang ataupun jasa. Nah, kalau pengertian inflasi menurut Bank Indonesia, dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Pak Pipo, kenapa bisa ada inflasi? Ada 6 faktor yang menyebabkan inflasi. Yang pertama, yaitu permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Yang kedua, peningkatan biaya produksi. Ketiga, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Dan yang keempat yaitu ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab inflasi yang kelima, yaitu perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspektasi. Dan yang terakhir, penyebab inflasi yaitu karena kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia, contohnya saat kerusuhan tahun 1998. Nah, apa ya dampaknya dari inflasi? Dampak dari inflasi ada 3. 1. Kenaikan harga barang membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun. Kedua, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Ketiga, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, membuat tingkat bunga domestik real jadi tidak kompetitif, sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Cara menghitung adanya inflasi itu bagaimana ya, Pak Pipo? Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. BPS menghitung inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK. IHK sendiri meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi, ditambah dengan minuman dan tembakau. Komponen IHK lainnya yaitu pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Data pengelompokan tersebut didapatkan BPS melalui survei biaya hidup yang rutin dilakukan, baik per daerah maupun secara nasional. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya tentang apa itu inflasi. Ini merupakan salah satu alasan saya investasi di properti, karena pendapatan dari investasi properti masih lebih besar dibandingkan nilai inflasi itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Buat yang mau tanya-tanya lebih lanjut, yuk ngobrol-ngobrol di kolom komentar di bawah ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe YouTube ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya Pipo Hargianto. Salam pasif income properti. Untuk teman-teman yang mau memperdalam ilmu cara mendapatkan properti dengan strategi hampir tanpa modal seperti yang saya lakukan selama 13 tahun terakhir, teman-teman bisa ikut seminar-seminar gratis yang biasa saya adakan. Untuk mendaftar silahkan hubungi nomor admin saya di bawah ini ya.